Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesibukan Natal, pesta Natal telah berlalu. Saya beberapa malam dari pagi sampai malam, luar biasa ya, tidak kalah dengan di Indonesia Pak Joni. Yang tersisa pertanyaan adalah, di mana Kristus? Sekarang di mana Kristus? Putra Natal yang kita peringati dan kita rayakan. Dan pagi hari ini saya ingin kita sama-sama belajar tentang satu topik yang disebut The Lordship of Christ, ketuhanan Kristus dalam kehidupan kita umat percaya. Tahun 80-an sampai permulaan 90, ketika saya masih menjadi seorang mahasiswa, saya sering sekali memimpin yang namanya KTB, Kelompok Tumbuh Bersama. Satu kegiatan small group, ya, diskusi firman Tuhan, sama-sama bertumbuh di situ. Setiap kali saya mendapatkan kelompok anggota yang baru, saya selalu menyodorkan satu kertas kepada mereka. Dan saya katakan kepada adik-adik tingkat mahasiswa, tolong tulis di kertas itu, siapa Yesus menurut kalian? Kalau suatu saat Pak Joni survei ke jemaat kita, bagus juga ya. Siapa Yesus menurut kita masing-masing? Umumnya jawabannya benar. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi yang menjadi repot adalah ketika implikasi dari pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan khotbah ini saudara sekalian, saya dan kita semua ingin belajar ya, bagaimana seharusnya Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Bahasa Yunaninya doulos, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya ingin mencoba menjelaskan supaya kita mengerti bagaimana sih seorang doulos pada zaman Tuhan Yesus. Saya mengajak kita membuka Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dari Alkitabnya masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuan dan Hamba. Siapa di antara kamu Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba, persis sama ya, memakai kata doulos, yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Jawabannya tidak. Ya, ini gaya bahasa yang jawabannya kita bisa tahu dari kalimat itu tidak. Dia membutuhkan jawaban tidak. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara-saudara, perikop ini tidak mengajarkan kepada kita karakter Allah yang kejam, yang bengis, tidak. Seluruh Alkitab memberitahukan kepada kita Allah kita adalah Allah yang penuh kasih setia, Allah yang penuh rahmat
dan penuh kemurahan. Bagian ini ingin menekankan bagaimana posisi seorang hamba pada masa Tuhan Yesus. Saudara-saudara, siapa seorang doulos itu? Untuk masyarakat modern dengan nilai-nilai anti perbudakan yang menekankan kebebasan individu, yang menuntut kesetaraan hak, yang menolak kalau ada satu orang bisa menguasai hidup orang lain sedemikian rupa, tidak lebih tidak kurang hanya seperti propertinya. Tentu narasi Tuhan Yesus ini tidak enak di telinga kita, ya, betul enggak? Di tengah-tengah zaman di mana kerja kita itu ingin dihargai, meritokrasi, maka ucapan narasi Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 17 ini itu bisa menimbulkan kemarahan. Tapi bagi orang yang mendengarkan Tuhan Yesus pada zaman itu, ini bukan persoalan. Ini hal yang lumrah. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena lebih dari 1/4 penduduk kerajaan Romawi kuno pada masa itu memang statusnya sebagai budak. Dan relasi tuan dan budak itu adalah hal yang biasa. Siapa seorang doulos pada zaman Tuhan Yesus? Seorang doulos pada zaman Tuhan Yesus itu seorang yang tidak lebih, tidak kurang, hanya sebagai properti dari tuannya. Kalau tuannya nggak suka dia bisa dijual. Atau kalau tuannya benar-benar sakit hati, benci kepada dia bisa dibunuh. Itu seorang doulos, seorang budak. Seorang doulos pada zaman Tuhan Yesus tidak punya hak untuk berserikat. Kalau kita pengusaha di Indonesia, saya tidak tahu kalau di Australia bagaimana. Kalau di Indonesia itu ada banyak serikat pekerja, ya, serikat buruh. Wah, itu mereka pandai sekali berdemo. Ya, teman-teman saya yang jadi pengusaha sakit kepalanya itu kalau menghadapi demo para pekerja, para buruh gitu ya. Mereka bisa menuntut berapa upah yang mereka pengen. Mereka bisa menuntut jam kerja mereka. Doulos pada zaman Tuhan Yesus tidak mungkin menuntut hak-hak seperti itu. Sudah lama sekali di sebuah area publik saya menemukan secari kertas. Oleh karena kertasnya masih bersih, tidak lecek, saya ambil, lalu saya mulai baca. Rupa-rupanya di situ ada perhitungan berapa upah minimum yang layak bagi seorang pekerja. Ada biaya kos, ada biaya untuk makan, ada biaya untuk transport. Kalau yang wanita kebutuhannya memang lebih banyak, ya, perlengkapan wanita lebih banyak, ada pembalut di situ, ada kosmetik, lalu ada satu item lagi, ada Rexona. Bapak Ibu tahu Rexona? Pak Melki tahu Rexona? Umur berapa? Kalau umur saya tahu Rexona. Tapi saya nggak pernah pakai Rexona itu. Ya, tapi saya tahu Rexona. Pada zaman Tuhan Yesus, seorang doulos tidak punya hak untuk melakukan deal-deal politik. Bapak Ibu coba perhatikan ya, setiap kali mau pilpres, itu serikat pekerja, serikat buruh tuh muncul ya. Lalu mereka mulai melakukan deal-deal politik terhadap calon presiden. Mereka bilang, kalau Anda mau mengikuti perintah kami, kehendak kami punya sekian juta anggota, suaranya semua untuk Anda. Pada zaman Tuhan Yesus, seorang doulos tidak punya hak seperti itu. Siapa manusia di hadapan Allah? Di kalangan gereja, Pak Joni disebut hamba Tuhan. Pak Melki disebut hamba Tuhan.
Saya disebut hamba Tuhan. Bapak Ibu, Pak Markus, hamba Tuhan bukan Pak? Ragu-ragu ya? Enggak. Yakin ya, hamba Tuhan. Pak Santoso, hamba Tuhan bukan? Hamba Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita semua hamba Tuhan. Panggilan kita, profesi kita berbeda-beda. Saya hamba Tuhan yang rohaniwan. Pak Joni hamba Tuhan yang rohaniwan. Urusan kita yang roh-roh itu Pak. Ada hamba Tuhan yang guru. Anaknya Pak Joni saya dengar seorang guru. Ada hamba Tuhan yang dokter. Ada hamba Tuhan yang pengacara. Ada hamba Tuhan yang seniman. Artis. Hamba Tuhan yang petani. Hamba Tuhan yang karyawan dan lain sebagainya. Hamba Tuhan yang siswa, mahasiswa. Kita semua hamba Tuhan. Nah mari saudara sekalian. Kalau kita perhatikan di Alkitab kita. Silakan Bapak Ibu yang punya Alkitab digital di HP mereka. Kalau Alkitab digitalnya punya mesin pencarinya, ketik kata hambamu, ketik kata hambaku, saudara akan melihat banyak sekali muncul di dalam Alkitab kita diksi hambamu dan hambaku. Saya ingin kasih contoh Raja Daud. Saya sengaja pilih Raja Daud, raja yang besar. Bendera Israel modern ini disebut bintang Daud. Raja Daud, raja yang besar, raja yang hebat. Tetapi kalau kita membaca di dalam Alkitab kita, 13 kali di dalam Mazmur 119 saja, Daud berkata kepada Tuhan, aku ini hambamu. Daud gunakan 34 kali di seluruh kitab suci kita. Ambil contoh 116 ayat 16 di dalam kitab Mazmur. Daud berkata, ya Tuhan, aku ini hambamu. Saudara, saya yakin kita semua berdoa setiap hari. Minta-minta kan sama Tuhan ya. Tolong anak saya, Tuhan jaga. Tolong pekerjaan saya, tolong kesehatan saya. Enggak salah Bapak Ibu, kita minta sama Tuhan. Dia Allah yang murah hati, yang memberi dengan tidak mengingat-ingat. Itu kata Alkitab. Tapi pernahkah kita di dalam doa kita, ketika kita sendirian di hadapan Tuhan, kita menyelipkan satu kata, ya Tuhan, aku ini hambamu. Kalau belum pernah, mulai hari ini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan satu nuansa batinia yang berbeda sekali dibandingkan ketika Bapak Ibu hanya minta-minta. Sebutkan di dalam doa kita, ketika kita ingin tidur malam hari, katakan, ya Tuhan, aku ini hambamu. Pagi hari bangun tidur, kita katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku ini hambamu. Saudara akan mendapatkan satu nuansa batinia yang berbeda. Praktekkan ya. Nanti lapor ke saya bagaimana perasaan. Ya. Ketika tidak ada orang-orang, ketika berdoa sendiri di hadapan Tuhan, ungkapkan itu di dalam pengertian yang mendalam. Katakan, ya Tuhan, aku ini hambamu. Engkau direktur, katakan. Engkau seorang rakyat biasa, katakan kepada Tuhan. Engkau seorang dosen kenamaan, seorang peneliti kenamaan, katakan kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku ini hambamu. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa baca dari Alkitab kita. Tuhan di dalam otoritasnya, di dalam kemegahannya, di dalam kemuliaannya, di dalam kemahakuasaannya, dengan otoritas yang penuh berkata kepada manusia, hambaku. Beda ya. Manusia berkata kepada Tuhan, aku ini hambamu.
Tuhan berkata kepada manusia, "Hambaku." Banyak di dalam Alkitab kita. Saya hanya mengutip beberapa. Di dalam Yosua pasal 24 dikatakan, dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 2, hambaku Musa telah mati. Hamba, doulos. Di dalam Yosua 24 ayat 29, dan sesudah semuanya itu Yosua bin Nun, hamba Tuhan, mati pada umur 110 tahun. Wahyu pasal 1 ayat 1, Yohanes pun disebut sebagai hamba Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu mungkin berpikir, oh ya, itu memang orang beriman, ya, umat Tuhan, para pelayan Tuhan. No, mari kita lihat di dalam Alkitab kita. Sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu. Siapa Nebukadnezar? Nebukadnezar raja yang hebat, yang besar. Karya tangannya sampai sekarang masih dilihat oleh banyak orang di dunia ini. The Hanging Garden yang ada di Irak. Tapi Tuhan berkata, aku memohon. No, Tuhan bilang, aku menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel itu, hambaku itu. Saudara, lihat ya, ini penting untuk kita pahami dalam hidup kita sebagai manusia. Di dalam Yesaya 45 ayat 1, beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores, yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Kores, orang yang tidak kenal Yahweh. Tapi Tuhan berkata, kuurapi, artinya kupilih menjadi tangan kanannya. Saudara sekalian, Yesaya pasal 10 ayat 5, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Apa artinya? Tuhan bisa pakai siapa saja. Orang biasa, orang terdidik, rakyat jelata, orang kaya raya, raja yang mulia, Tuhan berkuasa memakai mereka. Jadi kalau kita simpulkan, bangsa orang yang tidak percaya, bangsa orang yang tidak beribadah, semuanya juga adalah hamba Tuhan. Persoalannya bagaimana kita? Apakah kita mau dengan penuh kesadaran, dengan tulus hati, mengakui seperti Raja Daud, ya Tuhan, aku ini hamba-Mu. Kalau kita baca di PB, Bapak Ibu, identitas favorit Paulus itu doulos Kristus. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Bukan cuma satu ayat loh. Ya, Bapak Ibu nanti di rumah silakan periksa di surat-surat Paulus. Paulus paling bangga, sebutan paling favorit bagi Paulus terhadap Yesus Kristus adalah doulos Kristus Yesus. Sekarang banyak orang di gereja begini, Kar, kamu itu hamba Tuhan. Kami ini anak raja di atas segala raja. Sering dengar ya seperti itu ya, guyonan. Tapi konsep ini mempengaruhi mereka sehingga sebagai anak raja di atas segala raja, jam tangan mereka harus mewah,
sepatu mereka harus mewah, jaket mereka harus mewah, karena raja di atas segala raja. Keliru ya. Yesus Kristus punya 3 jabatan: imam, nabi, dan raja. Konsep raja di sini, dia memerintah, dia memberikan titah, dan kita adalah orang-orang yang harus mentaati titah raja, seperti dalam kehidupan pada masa zaman kerajaan dahulu kala. Arti menjadi hamba. Sebagai hamba, apa yang dilakukan Musa? Saya pakai Musa sebagai contoh. Lalu saya tulis begini supaya kita semua mengerti. Frasa seperti ini, yaitu yang tinta kuning nanti, muncul banyak kali di kitab Keluaran sampai Ulangan. Itu masanya Musa. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab? Musa mengerjakan dan mengatakan hal-hal seperti yang diperintahkan Tuhan. Tadi saya katakan di awal khotbah, mahasiswa yang saya bimbing dalam KTB itu benar. Ya, tulis, siapa Yesus menurutmu? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi apakah dalam hidup kita, hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang dikatakan oleh Alkitab tentang Musa? Musa mengerjakan dan mengatakan hal-hal seperti yang diperintahkan Tuhan. Alkitab tidak mengatakan Musa mengerjakan, mengatakan hal-hal hampir seperti yang dikatakan Tuhan. Tidak. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Keluaran 40 ayat 16. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat, bukan hampir, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Maria sama ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba, doulos Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau suatu hari saya sedang di kamar saya, lalu pintu kamar saya diketuk. Salam, hai hambanya yang setia, misal ya contoh. Tuhan telah mendengar kerinduanmu. Tuhan akan mengabulkan keinginanmu dapat studi di Cambridge University. Lalu saya jawab seperti kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Gampang ya? Gampang enggak? Gampang. Lawang itu yang saya inginkan ya. Tapi kalau Tuhan datang, hambaku yang setia, Tuhan sudah mendengar doamu bertahun-tahun. Tapi di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam kasih-Nya kepadamu, Tuhan tidak akan mengabulkan permintaanmu. Penyakitmu akan semakin parah dan engkau tidak lama lagi akan meninggal. Apakah kita bisa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bisa? Maria seperti ini. Di dalam hukum masyarakat orang Yahudi, seorang wanita yang kedapatan hamil sebelum nikah, hukumannya rajam sampai mati. Maria bukan tidak tahu apa resikonya. Tetapi di tengah-tengah tekanan resiko seperti itu, Maria bisa berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Karena aku ini hamba Tuhan. Saudara,
kita bisa katakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gampang di bibir kita, di lidah kita. Tetapi dalam praktek hidup kita jauh sekali. Saya berharap khotbah ini boleh menjadi satu bagian perenungan yang menjadi bahan Bapak Ibu membuat resolusi di tahun 2026 tentang kehidupan rohani kita. Roma 6 ayat 19. Paulus berkata, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi dulos kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, Paulus memakai konsep perbudakan pada zaman itu. Seorang budak bisa berganti tuan. Ketika tuannya tidak suka dia bisa dijual. Dan Paulus berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Dahulu kamu hamba kecemaran. Sekarang kamu hamba Yesus Kristus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kalau saudara-saudara tanya kepada saya apa yang harus saya lakukan, ini ayat-ayat yang saya tampilkan menjadi dasar kita memikirkan apa yang harus kita lakukan di dalam ketuhanan Kristus dalam hidup kita. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri. Siapa diri? Di dalam filsafat, di dalam teologi, diri itu terdiri dari rasio, ada akal, ada perasaan, ada kehendak. Jadi apa artinya ketika Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Saya, saudara, punya akal, punya pikiran sendiri. Ya kan? Saudara dan saya punya perasaan. Saudara dan saya punya kehendak. Kalau saya sebagai seorang dokter, di dalam praktek saya menemukan satu kasus. Maka sebagai dokter Kristen, saya bertanya kepada Tuhan, kalau Yesus berada pada posisi saya sebagai seorang dokter dan menghadapi situasi kasus seperti ini, apa yang Yesus akan lakukan? Dan itulah yang akan saya lakukan. Itu namanya menjadi pengikut Kristus. Kalau saya sebagai seorang kepala keluarga, di dalam keluarga saya ada persoalan, maka sebagai seorang kepala keluarga yang menjadi murid Kristus, saya akan bertanya, kalau Kristus berada pada posisi saya sebagai seorang kepala keluarga dan menghadapi persoalan keluarga yang seperti ini, apa yang Yesus akan lakukan? Itulah yang akan saya lakukan. Kalau saya sebagai seorang pengusaha, saya menghadapi satu persoalan dalam pekerjaan saya, maka sebagai seorang pengusaha yang murid Kristus, seharusnya saya bertanya kepada Kristus. Kalau Kristus berada pada posisi saya sebagai seorang pengusaha dan menghadapi persoalan seperti ini, apa yang Yesus akan lakukan? Itulah yang akan saya lakukan. Itu artinya menjadi pengikut Kristus. Itu artinya ketuhanan Kristus dalam hidup saya.
Nah, sampai di sini coba kita evaluasi hidup kita ya masing-masing. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Nggak pernah kan? Ya. Nggak pernah. Ya. Galatia 2 ayat 20. Paulus berkata seperti ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa ya. Saya ingin akhiri khotbah di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama mengambil satu resolusi tahun 2026 di bidang usaha kita, untuk masalah rumah tangga kita. Tapi jangan lupa ada satu resolusi, bagaimana relasi saya dengan Kristus, Putra Natal itu. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Dari waktu ke waktu kami semakin menyadari hidup kami semata-mata karena anugerah Tuhan. Kalau kami bisa seperti ini, itu adalah kemurahan Tuhan bagi kami. Menjadi kerinduan kami Tuhan, agar kami semakin hari semakin nampak dari hidup kami. Kristus semakin ditinggikan, Kristus semakin dipermuliakan, dan kami semakin kecil. Bantulah kami ya Tuhan, di dalam segala aspek hidup kami, di dalam segala pergumulan yang kami temui. Kami selalu datang kepada Kristus untuk bertanya apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami pikirkan, dan bagaimana seharusnya perasaan kami ketika menghadapi segala dinamika hidup ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan memohonkan semua ini. Amin.